Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin menyebut nikmat Allah walaupun terkadang ma'asyiral muslimin tidak bertepatan dengan keinginan kita. Sering-sering ma'asyiral muslimin kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang luar biasa masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal ketaatan yang nanti kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun makhluk yang lebih baik dalam masalah membalas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih titipan, ditambah apapun yang kita lakukan akan dibalas. Jadi nggak ada ma'asyiral muslimin di kalangan manusia yang sudah ngasih pinjaman, tiap bulan dikasih lagi pinjaman, kalau nggak dibalikin pinjamannya nggak apa-apa, itu nggak ada manusia yang seperti itu. Maka sejatinya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita adalah orang yang paling beruntung di antara sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk meniti jalan dalam rangka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, tabiatnya manusia kalau sudah banyak dibantu, mereka akan cinta. Tabiatnya manusia ketika sudah banyak ditolong, maka mereka akan rela berkorban nyawa dan hartanya. Ini tabiatnya manusia seperti itu, ma'asyiral muslimin. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di kalangan nabi terdahulu, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada namanya orang-orang yang mendukung dakwanya para nabi. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab atau di dalam konteks ayat itu disebut dengan istilah hawariyun, ya, yang menolong Nabi Musa alaihissalam, yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa membela dakwah Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka Allah takdirkan akan ada di kalangan manusia yang mereka merasakan kehadiran Nabi kita sangat luar biasa sehingga mereka berani mengorbankan nyawa dan harta mereka. Contohnya jemaah sekalian, di antara kisah yang paling menarik ketika terjadinya perang Uhud. Perang Uhud ini, ma'asyiral muslimin, perang yang paling bersejarah di dalam catatan umat Islam. Di mana ketika perang tersebut banyak kaum muslimin bahkan penghafal Al-Quran meninggal dunia. Dan ternyata di antara sebabnya adalah tidak sabar di dalam menjalankan perintah dan arahan dari Nabi. Maka di antara contoh pengorbanan ma'asyiral muslimin karena kecintaan kepada Nabi adalah salah seorang sahabat yang ketika perang Uhud
Jemaah sekalian, dikisahkan di dalam kisahnya Ma'asyiral muslimin ketika perang Uhud, dan beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, namanya Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah disebutkan ketika perang Uhud, di badan beliau itu ada 35 anak panah. Di luar luka-luka yang memang ketika itu membuat beliau cacat. Ya. Jadi Thalha bin Ubaidillah ini setelah kejadian perang Uhud tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagian bagian urat pergelangan tangan beliau ini nggak bisa digerakkan, jemaah sekalian. Sehingga pulang dari perang Uhud tersebut, sahabat Thalha bin Ubaidillah, ya tangannya nggak bisa digerakkan lagi. Ya. Maka kata Thalha bin Ubaidillah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, kemudian tidak ada yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali diriku dan salah seorang sahabat yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mau mengorbankan dirinya di hari ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam surga. Ini tabiatnya manusia, ma'asyiral muslimin. Seseorang kalau sudah cinta, seseorang kalau sudah merasa ada orang yang berjasa di dalam dirinya, maka dia akan mengorbankan apapun yang dia miliki. Nah, pada kesempatan ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sampaikan di antara cara supaya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya kita mendapatkan kecintaan orang-orang yang beriman lainnya. Ya. Sebelum itu, ma'asyiral muslimin, penting juga bagi kita untuk mengetahui kenapa kita harus meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah ketika menakdirkan kita hidup, itu berarti Allah cinta dengan kita? Kalau sudah tahu kita bakal masuk neraka, ngapain ditakdirkan lahir di dunia? Kan seperti itu. Berarti ketika kita hadir di dunia ini, ma'asyiral muslimin, itu menunjukkan Allah itu cinta dengan kita. Ya, maka jamaah sekalian, kita sampaikan hal ini tidak sepenuhnya benar. Ya. Maka di antara kebaikan jamaah sekalian yang akan kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, sebelum nanti kita sebutkan amalannya, ma'asyiral muslimin, yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jamaah sekalian, dan ini yang paling kita harapkan, akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana yang kita ketahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Manusia tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai dia mau beriman. Jadi jemaah sekalian, Allah ngasih pilihan. Ya, orang-orang kafir di luar sana, kalau mereka mau masuk ke dalam surga, maka konsepnya harus beriman dulu. Kalau nggak mau beriman, maka nggak bisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, keimanan itu tidak akan bisa timbul kalau kita tidak cinta dengan orang tersebut. Jadi jamaah, kalau kita ngaku Islam, nggak cinta dengan Nabi, itu diragukan keislaman kita. Sebaliknya, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, tapi tidak melakukan amalan yang mendatangkan kecintaan Allah, kecil kemungkinan kita akan masuk ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan, wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan seseorang punya derajat beriman sampai dia benar-benar mencintai orang tersebut. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Dia menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, kira-kira kapan terjadi hari kiamat? Ya.
Maka Nabi mengatakan, wa ma'adatta laha. Oh, kamu sudah punya persiapan apa? Sudah punya berapa banyak amalan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga engkau bertanya tentang kiamat, kemudian engkau ingin disegerakan supaya itu engkau tahu jawabannya. Maka apa jawaban sahabat itu tadi, jemaah sekalian? Dia mengatakan, uhibbullaha wa rasulahu. Di antara amalan yang saya siapkan, wahai Rasul, menjelang bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan dari hati kepada Nabi dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, yang namanya kecintaan ini kaitannya dengan keimanan. Yang namanya keimanan, ma'asyiral muslimin, kaitannya nanti dengan balasan yang akan kita terima di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah tentang ilmu agama. Ilmu agama tidak akan bisa dicintai oleh orang-orang yang tidak ingin pahala. Ya. Dengar kayak gini nih jamaah sekalian, capek. Ngabis-ngabisin waktu, mending istirahat. Ya kan, apalagi hujan-hujan. Bisa sambil ngopi, bisa sambil makan gorengan. Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, kecintaan seseorang terhadap sesuatu akan dibalas dengan sesuatu yang mahal. Karena memang kecintaan, ma'asyiral muslimin, hal yang tidak bisa diucapkan dengan kalimat saja. Ya, oh, saya itu senang kok dengan agama Islam. Sering ikut ngaji enggak? Saya senang dengan agama Islam. Sudah rajin baca Al-Quran belum? Jangan-jangan kita itu senang dengan yang kita lihat di HP itu. Oh, orang Islam itu putih, senyumnya manis-manis. Ternyata nggak bisa ngaji itu jemaah sekalian. Ternyata dia bukan tipikal orang yang ingin menerapkan agama. Nah, inilah yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap manusia kalau ditanya mau masuk surga, mau. Modal awalnya harus ada kecintaan. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang sangat baik yang akan kita dapatkan ketika kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, keimanan kita semakin bertambah umur, itu akan semakin bagus kualitasnya. Jadi kalau mau memperbagus kualitas keimanan, ma'asyiral muslimin, kecintaan kepada agama semakin tahun semakin ditambah. Lihat jemaah sekalian, bapak di sini yang bisa duduk, itu saya yakin ma'asyiral muslimin bukan karena baru sekali dua kali duduk di masjid bisa tahan lama. Pasti sebelumnya sudah pernah, mungkin dulu sering ikut TPA, mungkin dulu sering diajak orang tuanya ke masjid mendengarkan pengajian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan itu atau kecintaan tersebut akan bisa menyempurnakan keimanan seseorang, maka jemaah sekalian, supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambahnya usia kita, seharusnya semakin besar juga pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata umur bertambah, sholatnya semakin tidak rutin, berarti ada yang salah. Berarti kecintaannya salah. Semakin bertambah umur misalkan, ternyata nyari pasangan yang dijadikan standar itu perkara dunia terus. Semakin bertambah umur rumah tangga misalkan, ternyata yang jadi patokan, kok saya nggak bahagia, kenapa? Nggak ada mobil Fortune di rumah. Nah, sekalian. Maka nggak bakal sempurna keimanan orang-orang yang seperti itu. Mau dia sudah berangkat haji, berangkat umroh, ma'asyiral muslimin, keimanannya tidak akan pernah bagus. Catat itu jemaah sekalian. Dalam benak kita, semakin kita bertambah umur, membesarkan dunia, semakin iman kita tidak akan pernah bagus. Ya.
Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara dampak baik ketika kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita. Jadi jamaah, sebesar apapun pengorbanan kita untuk mendekat kepada agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan lebih besar dibandingkan usaha kita. Di dalam hadis qudsi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejengkal, maka Allah akan memberikan pertolongannya mendekat kepadanya dengan sehasta. Jadi jemaah sekalian, hitung-hitungannya, kita itu tidak perlu terlalu banyak capek dalam melakukan ibadah. Karena sejatinya sedikit saja ibadah yang kita lakukan, Allah akan membalas dengan kebaikan yang sangat banyak. Ya nggak jemaah sekalian? Kalau kita ingat dari bangun tidur kemarin, berapa banyak amalan kita jemaah sekalian? Dikit. Bersamaan dengan itu Allah kasih kebaikan yang sangat banyak. Oksigen masih gratis, kan? Mata ngedip masih lancar jemaah sekalian. Kalau ngedip ini nyangkut, ma'asyiral muslimin, masuk UGD kita. Nyangkut kelopak mata kita ngedip, maka bisa masuk UGD. Oleh karena itu, ketika seseorang muslim dan muslimah ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan ketaatan semaksimal mungkin. Jangan ukur ketaatan kita dengan ketaatan orang lain, ma'asyiral muslimin. Walaupun di dalam perkara agama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam perkara agama lihat kepada orang-orang yang ada di atas kita pengamalannya. Dalam perkara dunia lihat orang-orang yang di bawah kita hasilnya. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong dan supaya kita tawadhu di dalam menjalani ketaatan. Tapi jangan dijadikan patokan. Kalau kita lihat si A, si B, si C, ternyata dia sudah bisa sedekah setiap pekannya 10 juta, bukan jadi alasan kita nggak jadi sedekah. Akhirnya masih banyak sedekah dia dibandingkan sedekah aku misalnya. Nah, udah jadilah. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, orang-orang yang seperti ini dia tidak paham dan tidak akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara hal yang baik yang akan kita dapatkan ketika kita ingin berusaha mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan mendapat naungan, jemaah sekalian. Nanti di hari kiamat, di dalam hadis yang sahih, ketika menyebutkan tentang yaumul hisab, ketika itu ma'asyiral muslimin tidak bisa memberi bantuan antara satu sama lain. Seorang bapak nggak bisa bantu anaknya, nah ini ambil pahala haji bapak dulu supaya kamu nggak masuk neraka, nggak bisa. Sebaliknya antara suami dan istri nggak bisa ganti amalan dia untuk menutup dosa suaminya, nggak bisa. Maka nanti ketika hari itu terjadi, ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada orang yang dia cintai. Mana jemaah sekalian, kita nggak tahu ya apakah kita termasuk orang yang dicintai apa enggak, sampai nanti kita sebutkan apa saja amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, ma'asyiral muslimin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yazlimuhullahu bizzulumati yaumil qiyamah la dhalla illa zillah. Nanti akan ada 7 golongan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang akan Allah kasih naungan ketika nggak ada pertolongan di sana. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Salah satunya adalah mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat merugi
Orang-orang yang benci dengan orang lain, apa dasarnya? Dasar politik. Maka sangat merugi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang membenci orang lain, apa dasarnya? Dasarnya karena dia pernah melakukan kesalahan dengan saya. Maka tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang harus dibenci ma'asyiral muslimin adalah karena perkara agama yang dilanggar. Ada orang maksiat, jemaah sekalian. Boleh nggak kita benci? Boleh. Terhadap apa? Terhadap perbuatan maksiatnya. Dapat pahala? Dapat. Ada orang melakukan ketaatan, misalkan ma'asyiral muslimin, dia misalkan berangkat haji, berangkat umroh, ya, maka boleh nggak kita menyebutkan kebaikan dia dalam rangka kita mencintai apa yang dia lakukan? Boleh. Dapat pahala? Dapat, ma'asyiral muslimin. Sehingga jemaah sekalian, saling dukung dan saling cinta dalam perkara yang tidak mendatangkan pahala, ini akan merugi di dunia dan di akhirat. Lihat temannya misalkan melakukan maksiat, sudahlah, nggak apa-apa, yang penting dia senang. Bukan hanya dia yang masuk neraka, kita juga bisa, jemaah sekalian. Ya. Karena apa? Melihat yang dilakukan oleh orang lain, kemudian tidak ada pengingkaran sama sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan jemaah sekalian, di antara amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah supaya dia bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sebenarnya banyak, jemaah sekalian. Ada yang menyebutkan amalan yang dicintai Allah itu ini, kemudian ini, dan juga ini. Nanti ada hadis lain lagi yang berbicara ternyata beda amalannya. Maka para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa banyaknya jalur hadis yang meriwayatkan amalan yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah, karena ingin menunjukkan Allah itu sangat menunggu kita untuk berusaha menjadi orang yang dicintainya. Dalam hidup ini jamaah sekalian, ada yang sanggup nunggu calon pasangannya sampai 5 tahun. Pendidikan dulu ada. Ditunggu sampai selesai kuliah. Sanggup ma'asyiral muslimin. Kita, Allah Subhanahu wa taala tunggu. Mau nggak kita melakukan amalan yang itu akan mendatangkan kecintaannya? Ya, kita sebutkan jemaah sekalian di antara riwayatnya yang disampaikan dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau ma'asyiral muslimin pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, sa'altu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, kalau saya beramal, amalan apa yang akan membuat Allah cinta dengan saya? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jawaban yang pertama jemaah sekalian, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Ketika kita menunda sholat, kita menunda kecintaan Allah terhadap kita. Apalagi kalau sampai tidak sholat. Ya, ditunda saja bisa berkurang kecintaan Allah, apalagi kalau tidak sholat. Sholat yang wajib dulu, ma'asyiral muslimin. Sehingga sering kita sampaikan di banyak tempat, ma'asyiral muslimin, kelalaian di kalangan kaum wanita menunda sholat, walaupun sholatnya di rumah. Sudah terdengar azan, cipiring dulu lah, tanggung begitu kejar. Yang kantor misalkan terdengar azan, kaget, belum komat. Dan itu kaget ketika mau wudhu, maka ada kegiatan lain. Coba makan gorengan dulu, ngemil dulu jamaah sekalian, mundur waktu sholatnya, ya, bukan gorengan ini Pak, ya. Maka mundur waktu sholatnya, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang terbiasa menunda sholat, maka dia menunda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala datang pada dirinya. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mudah yang akan Allah berikan kecintaannya kepada kita,
yang kita semua sudah tahu, berbakti dengan kedua orang tua. Sebenarnya semua anak itu paham, jelas sekalian. Cuman kadang di dalam mengamalkan, karena orang tuanya dulu memperlakukan dia dengan tidak baik, sehingga terasa berat dia berbuat baik dengan orang tuanya. Ya, pernah dulu jemaah sekalian ada yang bertanya, Ustadz katanya, sekarang saya itu sudah paham, ternyata kita harus berbakti dengan orang tua. Pahalanya besar sekali. Tapi entah kenapa, hati saya itu belum menerima. Dulu ketika saya kecil, saya itu ditelantarkan dengan ayah saya. Dulu ketika saya kecil, saya dititipkan sama orang lain oleh ibu saya. Tadi bukan saya nggak mau, tapi ternyata hati itu masih berat. Nah, di sanalah poinnya jemaah sekalian. Ya, dan ingat jemaah sekalian, tentang berbakti kepada kedua orang tua, ini tantangannya nanti beda-beda. Ya, tantangannya beda-beda. Ibaratkan sungai, beda lubuk, beda ikan. Ya, itulah gambaran seseorang berbakti dengan kedua orang tua. Kadang ada yang diuji dengan harta, kadang ada yang diuji dengan perangai orang tua, kadang ada yang diuji dengan penyakit, kadang juga ma'asyiral muslimin ada yang diuji dengan pasangannya sendiri. Ternyata punya pasangan tidak mendukung kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baru dikirim duit 200.000, ngakomin istrinya. Untuk siapa duit itu? Ngapo kok tiap hari misalnya? Ngapo ada izin dulu? Subhanallah jemaah sekalian. Jadi ketika kita ingin mengamalkan berbakti kepada orang tua, ingat tantangannya beda-beda. Ya. Ingat dulu para sahabat jemaah sekalian. Bukan sahabat tabi'in. Di antara bentuk bakti beliau kepada kedua orang tuanya, menggendong ibunya berangkat haji. Ya, luar biasa tawaf keliling. Dari tempat beliau sampai ke Mekah, terus dibawa lagi rangkaian haji, digendong semuanya. Itu bentuk baktinya, karena kondisinya seperti itu. Maka nanti jangan jadikan tolak ukur, oh berarti saya harus seperti itu. Enggak, jamaah sekalian, kondisinya beda-beda. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan jadikan standar berbakti itu dengan orang lain. Contoh jamaah sekalian, seringkali saya punya teman, dia itu membandingkan, oh kamu enak ya, kalau mau pulang, pulang aja dekat. Kan sudah berbakti itu. Dia nggak tahu kita pulang ini nggak bawa apa-apa, ma'asyiral muslimin. Kita nggak ada uang untuk ngasih sembako, nggak ada. Cuma nyetor badan menyenangkan orang tua saja. Padahal dia bisa berbakti dengan setiap bulan ngasih uang bulanan. Setiap bulan belikan baju baru. Sama jemaah sekalian konsepnya. Oleh karena itu ketika kita beramal ma'asyiral muslimin, jangan terlalu silau melihat amalan orang lain. Sehingga nanti akan dibisikkan oleh setan, kamu orang yang belum layak berbakti. Kamu anak yang tidak berbakti. Sudah selesai jemaah sekalian. Apalagi musim kampanye. Ya, semalam jemaah sekalian, ada ketika buka HP, ada berita seorang anak mengusir mertuanya gara-gara apa? Mengambil sembako dari salah satu pasangan kampanye, diusir jemaah sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tantangannya beda-beda ketika seseorang berbakti dengan orang tua. Mungkin menurut kita, oh, kok bodoh sekali, kenapa dia sampai segitunya, kenapa bisa tega? Kita nggak tahu kondisi beliau. Ya, nah, karena itu ma'asyiral muslimin, berbakti kepada kedua orang tua ini bukan hal yang mudah. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara amalan yang mendatangkan kecintaan Allah adalah berjihad. Jihad itu, ma'asyiral muslimin, bukan hanya tentang harta dan nyawa saja, bukan. Kita duduk di sini mempelajari ilmu agama itu bagian dari jihad. Memerangi kebodohan, ya.
Kebodohan pada diri kita dulu. Kalau dengan orang lain, ya kita belum tentu bisa bantu. Intinya ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah mulai belajar, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang berjihad yang ingin memberantas kebodohan pada diri kita. Ini diantara salah satu hadis dari jemaah sekalian. Jadi untuk mendapatkan kecintaannya Allah, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad. Di dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, disebutkan pula untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalannya membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa membaca Al-Qur'an? Kalau kita lihat sholat, itu kalau kita sholat jamaah sekalian, maka ganjarannya hanya 1 kali lipat. Sholat subuh kita 1 kali lipat ganjarannya. Baca Quran 1 huruf kalikan 10. Ini menunjukkan ketika seseorang baca Al-Quran, maka Allah akan mencintai dirinya. Ketika haji misalkan, nggak ada hadis yang menyebutkan kali berangkat haji pahalanya seperti orang 10 kali berangkat, nggak ada. Khusus hanya dalam membaca Al-Quran, Allah memberikan pahala dihitung dengan 1 huruf kali 10. Bismillah saja sudah banyak hurufnya jemaah sekalian. Kalikan 10. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang saleh. Tadi yang kita sebutkan di awal berkaitan dengan kecintaan. Karena Nabi mengatakan seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau ketika hidup kita lebih salut dengan orang-orang Kristen, kita lebih salut, oh saya salut dengan pemilik Facebook. Kenapa? Luar biasa dia itu pokoknya panutan. Nah, dikumpulkan bersama dia jemaah sekalian. Makanya ma'asyiral muslimin, kecintaan kepada Nabi, kepada para sahabat dan juga kepada para ulama, ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak cukup kita bilang, oh saya umatnya Nabi, siap nggak mencintai Nabi? Nah, nanti dulu, lihat dulu. Nggak bisa jangan sekali. Nanti kalau misalkan banyak yang sepemahaman saya ikuti, kalau enggak ya nggak usah. Itu nggak bisa, ma'asyiral muslimin. Bukan berakidah yang namanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, itu tadi kita sampaikan beberapa amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling penting selanjutnya jemaah sekalian, kita bukan hanya dicintai oleh Allah. Karena kita ini hidupnya di dunia, berdampingan dengan manusia. Maka kita ingin kalau bisa ketika kita beramal, maka manusia juga bisa mencintai kita. Mencintai itu jemaah sekalian, yang dimaksud adalah atas dasar keimanan. Bukan berarti mencintai itu dalam hal biologis, bukan. Yang dimaksud adalah kecintaan dalam perkara keimanan. Maka para ulama mengumpulkan ada beberapa amalan yang apabila kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah saja yang cinta, manusia pun akan suka. Ya. Walaupun mereka tidak menyampaikan jemaah sekalian. Contoh ma'asyiral muslimin kita, kalau lihat misalkan ada orang yang sedekah, senang nggak? Senang. Apalagi kalau kita yang dapat, kan gitu. Atau kalau misalkan kita lihat ada orang yang bayar zakat mal 1M, senang nggak kita? Senang. Apalagi kalau kita mustahiknya, ya kan? Nah, maka kecintaan seperti ini, ketika dia sedang beribadah, manusia bisa juga merasakan kesenangan. Inilah namanya kecintaan di kalangan manusia yang lahir karena kecintaan kepada Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau ada orang punya konsep, saya ingin dicintai oleh orang lain, tapi nggak usah taat dengan Allah, itu salah. Biarlah ada apa-apa aku jelek di mata Allah, yang penting aku hidup dengan manusia.
Salah. Nggak bakal ada yang seperti itu, jemaah. Orang yang rusak hubungannya dengan Allah, positif rusak hubungannya dengan manusia. Walaupun tidak ditampakkan. Yang pertama, jemaah sekalian, amalan yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia adalah beramal soleh. Lakukan saja ketaatan, Allah akan cinta, manusia akan cinta. Ya. Tapi ternyata Pak Ustadz, di realitanya ketika kita beramal malah banyak ejekan yang datang. Ya. Sholat kita ke masjid misalkan, jamaah sekalian 5 waktu. Akan ada ejekan. Apa sholatnya ke masjidnya? Ya. Fanatiknya, kata dia di dalam beragama. Di rumah lah ada mampu. Nah, hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, kalau diukur dari sisi jumlah, maka akan kita dapati ternyata orang yang senang ketika ada orang lain beribadah, ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak senang. Lihat, yang protes itu gak bakal lebih dari 5 orang. Sepengalaman hidup kita jemaah sekalian, ketika kita melakukan amal soleh apapun bentuknya, yang protes itu tidak akan lebih dari 5 orang. Contoh misalkan kita ketika bulan Ramadan itikaf berhari-hari di masjid, itu kan nggak semuanya senang, pasti akan ada yang protes. Kata tetangganya, ayo bapak itu gak 3 baik di masjid dari pagi sampai siang, apa udah ditengok anak istrinya di rumah. Silakan itu, nggak bakal lebih dari 5 orang jemaah sekalian. Oleh karena itu, hukum asalnya ketika kita melakukan amal ketaatan apapun bentuknya, maka manusia akan senang dan akan cinta dengan ketaatan. Bukan karena kita, karena Allah yang menanamkan di dalam hati mereka. Jadi bukan karena kita, jemaah sekalian. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia adalah dengan banyak senyum. Bukan kelawan jenis, ma'asyiral muslimin. Ya. Banyak senyum kelawan jenis, kadang salah penafsiran. Ya. Mungkin urat sinnya lagi ketarik, jemaah sekalian. Dia sering senyum. Ya. Sama para jomblo, ada tanda baik nih, kata dia. Bukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, senyum yang di sini adalah senyum terhadap sesama jenis, yang di sana maknanya adalah berkaitan dengan kedekatan keimanan seseorang. Di dalam hadis yang sering kita dengar, ma'asyiral muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tabassamuka li wajhi akhika shadaqah." Kita senyum dengan saudara atau saudari kita seiman, itu dinilai sebagai sedekah. Itulah keistimewaan sedekah, jemaah sekalian. Bedanya sedekah dengan infak, sedekah itu nggak mesti dengan harta dapat pahala yang sama. Kalau infak itu harus dengan harta. Nggak bisa kita misalkan, Pak, saya mau infak ke masjid, Pak, tapi saya bantu doa saja. Nggak pernah namanya infak. Tapi ketika seseorang misalkan dia senyum, kemudian dia menolong temannya. Misalkan jemaah sekalian, ada pembangunan masjid, kita nggak bisa ngasih uang, kita bantu bangun. Itu masuk dalam pahala sedekah. Karena di dalam hadis yang umum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pahalanya seperti pahala sedekah. Kita nolong orang, kita menyelesaikan kesulitan orang lain, kita ngasih saran, kita ngasih pendapat, kita menyelesaikan masalah orang. Itu semuanya dapat pahala, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita kalau lagi punya masalah, kemudian kalau kita punya tempat curhat dikasih solusi, senang nggak kita? Senang. Kita pasti akan menganggap, oh ini si A, dia orangnya tidak berpihak kepada salah seorang. Jadi ketika menilai sesuatu, dia menilai dengan penilaian yang benar. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan juga manusia adalah saling menebarkan salam.
mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian waalaikumsalam. Ada pembahasan yang menarik, mana yang lebih besar pahala, duluan mengucap salam dengan menjawab salam. Ternyata yang lebih besar adalah duluan mengucapkan salam. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Kita mengucap salam duluan kepada orang lain itu dihukumi sunnah. Justru yang wajib adalah ketika menjawab. Kenapa giliran pahala justru besar? Karena dia yang memulai. Nah, jemaah sekalian, karena dia yang memulai. Maka orang-orang yang memulai ini akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna di barang siapa yang berbuat kebaikan, dia yang memulai, maka orang yang mengamalkan akan mendapatkan pahala dan pahala dia dilipatkan 2 kali lipat." Jemaah sekalian, misalkan kita ngasih contoh ketika masuk ke dalam kamar itu sepatu atau sendalnya disusun. Ternyata ada yang ikut, masyaallah muslimin, dapat pahala 2. Ya, dapat pahala 2. Yang ikut 3 pahala untuk kita. Nah, oleh karena itu dalam perkara menebarkan salam, masyaallah muslimin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling besar pahalanya adalah orang-orang yang memulai dahuluan untuk mengucapkan salam. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri nanti, sebenarnya di sini ada 20 jamaah, banyak sekali. Ya, ini sampai subuh ini jamaah. Belum hadisnya panjang ini. Ya. Jadi kita sebut beberapa saja jemaah sekalian. Di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan manusia adalah dengan diungkapkan. Kita sampaikan kepada ibu kita, "Ibu, saya mencintaimu karena Allah." Kita sampaikan kepada suami atau istri kita sampaikan, "Saya mencintaimu karena Allah." Masa kayak gitu, Ustaz? Seperti itu jemaah. Para sahabat Nabi, sesama laki-laki, itu mengucapkan hal itu dengan Nabi. Kita sebagai orang tua, nggak pernah mengucapkan itu kepada anak kita. Siapa yang sudah punya anak 5 di sini, Pak? Ada Pak yang punya anak 5? Belum. Belum kan? Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ungkapan yang menunjukkan kalau kita ungkapkan akan mendatangkan kecintaan orang lain. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu." Maka Nabi juga membalas dengan hal yang sama. "Begitu pula aku mencintai dirimu." Pernah disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, pernah disampaikan kepada sahabat Umar dan juga sahabat yang lain. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Mengungkapkan kalau kita cinta dengan si A, si B, dan si C, ini adalah sunnah yang ditinggalkan. Bahkan antara anggota keluarga sudah jarang sekali mengungkapkan hal tersebut. Jadi nggak ada salahnya juga jemaah sekalian, kalau kaum wanita punya perangai, dia nanya, "Masih sayang nggak sama aku?" Karena mereka memang tabiatnya manusia itu pengen diungkapkan walaupun sudah tahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan hal yang sama. Jadi kalau kita punya pasangan yang sering nanya kayak gitu, ya bukan sepenuhnya salah juga jemaah sekalian. Justru dia mengingatkan, oh berarti kita itu kurang mengungkapkan apa yang kita lakukan sebenarnya. Nanti pulang diamalkan jemaah. Insyaallah. Kalau ingat ya. Karena kalau sudah pulang itu sudah ya. Banyak yang di depan mata ternyata lebih penting untuk dikerjakan. Seperti itu. Yang berikutnya jemaah sekalian, sebelum yang terakhir, kita sebutkan 2 lagi. Di antara amalan yang bisa membuat kecintaan di kalangan manusia dan juga kecintaan Allah adalah kita bersikap zuhud.
Di dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka bersikap zuhudlah ketika di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kemudian bersikap zuhudlah engkau di kalangan manusia, maka manusia juga akan mencintai. Jadi jamaah sekalian, zuhud itu bukan berarti banyak duit kemudian pakai baju compang-camping. Nah, zuhud itu ma'asyiral muslimin, seseorang menggunakan sesuatu sesuai dengan kadar nikmat yang Allah kasih. Kalau punya mobil banyak, kemudian pakai baju yang compang-camping, itu bukan zuhud namanya. Orang yang berada di dalam helikopter, misalkan punya pribadi, kemudian dia ingat dengan Allah, berzikir, maka itu orang yang zuhud. Jadi jamaah sekalian, yang namanya zuhud, yang paling gampang diantara maknanya, seseorang beramal sesuai dengan titipan Allah. Dititipi apa kita? Dititipi misalkan punya rumah gede, panjang kali lebar. Apa amalan dari rumah itu? Apa kita bikin TPA di situ? Apa kita jadikan di sebelahnya misalkan kuburan kaum muslimin? Jangan salah jemaah sekalian, di antara wakaf yang paling berharga di zaman kita, wakaf untuk kuburan kaum muslimin. Di Linggau itu bayar jemaah sekalian. Bahkan kalau nggak punya KTP situ dipindahkan sama orang pemakaman. Bahkan ada kasus nggak boleh pulang ke dusunnya sendiri. Meninggal pun dipersulit, mas. Apalagi hidup. Ya, oleh karena itu di zaman kita wakaf berkaitan dengan kuburan kaum muslimin ini sesuatu yang sangat berharga. Pahala jariah. Walaupun yang nempatin orang mati jemaah sekalian, ya. Yang terakhir jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, amalan yang bisa kita lakukan, sering-sering kasih hadiah. Jangan dipinta jemaah. Itu namanya kalau minta itu statusnya bisa jadi bajak nanti ma'asyiral muslimin. Sering-sering kasih hadiah. Dan para ulama ma'asyiral muslimin dalam perihal adab mengomentari tentang kebiasaan orang yang dia tahu temannya sedang bepergian jauh, nitip hadiah. Apakah hal ini diperbolehkan dan harus dia tunaikan? Maka jawabannya ma'asyiral muslimin, hal tersebut tidak dianjurkan kecuali istrinya sendiri, kecuali keluarga dia. Misal kita punya teman berangkat haji, nitiplah kalau untung sih kok. Atau ada yang pernah nitip itu jemaah sekalian, sebenarnya nggak aneh, cuma memberatkan. Nitip beli sejadah di Madinah misalkan untuk masjid, kan besar itu jemaah sekalian. Nah, hal yang seperti ini ma'asyiral muslimin, kata para ulama, tidak dianjurkan seseorang yang sedang temannya pergi dititipi untuk hadiah sehingga memberatkan dirinya. Nggak boleh ma'asyiral muslimin. Jadi kalau misalkan ditawari, mau hadiah enggak? Mau. Apa hadiahnya? Terserah. Kan namanya hadiah. Sesuai dengan keinginan orang yang ngasih kan? Ya, kalau yang request itu biasanya orang-orang dalam, yang mas kalian. Mungkin anak dia, istri dia, orang-orang dalam silakan request. Kalau kita yang cuma sekedar teman, ini enggak layak untuk request mas. Ya. Ini jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahadu tahabu. Ya, sering-sering kasih hadiah maka akan timbul kecintaan. Jadi kalau pulang, apalagi bapak-bapak di sini banyak rata-rata merantau kan. Nah, kalau pulang jamaah sekalian jangan tangan kosong. Bawa misalkan belikan martabak, muslimin, belikan gorengan, kan gitu. Sehingga nanti akan datang kecintaan, semakin hadirnya kita, mereka merasakan bahwa ternyata kita itu orang yang dirindukan oleh keluarga kita. Sebelum ditutup, jemaah ada pertanyaan? Satu, dua mungkin? Baik. Kajian tadi kan disebutkan membesarkan dunia akan berat. Iya. Ini
Pertanyaan titipan. Berat ini biasanya. Bersedekah perlu uang, ya. Kaitannya gimana tuh? Iya, paham. Jadi konsepnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedekah itu tidak dengan hal yang memberatkan kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita dimudahkan sedekah 10.000, 10.000. Kalau kita dimudahkan sedekah banyak jemaah sekalian. Nah, yang jadi pembahasan ketika seseorang membesarkan dunia, orientasinya dunia terus, maka pasti dan bisa dilihat amalannya akan sedikit. Karena sibuk nyari dunia tadi. Sudah jadi kepala ini, tahun depan berencanalah naik lagi jadi ini misalnya. Tahun depan berencanalah naik lagi jadi ini. Tapi sedekahnya banyak, macam mana Pak Ustaz? Dari sisi sedekah, amalan yang lain belum tentu. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ketika seseorang semakin sibuk dengan perkara dunia, bukan sedekahnya yang semakin sedikit. Amalannya bisa dipastikan akan semakin sedikit. Karena jemaah sekalian, istilah hidup 50-50, itu jangan mempraktekkan, tidak bisa. Kan ada orang bilang hidup itu 50-50, 50 dunia, 50 akhirat. 24 jam, berapa jam kita habiskan untuk agama? Nggak pernah sampai 5 jam. Berarti kita belum bisa menerapkan 50-50. Sehingga jemaah sekalian, apapun yang kita lakukan itu, supaya orientasinya tidak perkara dunia, maka niatkan semuanya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi dari Pak sebelah sini? Tidak jadi Pak. Beratnya berarti pertanyaan itu. Ya, silakan Pak. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ya, langkah apa yang kita lakukan untuk biar hati kita tenang? Ya, sama. Karena setiap masalah itu menggerakkan diri. Jadi bukan. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali Bapak. Bagaimana cara supaya kita bisa tenang hati ketika menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketenangan itu akan bisa diraih dengan cara bersabar. Sabar itu punya rukunnya. Sabar itu punya ciri-ciri. Ya. Ketika terjadi musibah, jemaah sekalian, ada ciri-ciri, ada tanda sehingga kita bisa digolongkan termasuk orang yang sabar atau tidak. Di antaranya ma'asyiral muslimin, ciri-ciri orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian, yang pertama tidak mencela. Jadi kalau mau tenang, apapun yang terjadi jangan dicela. Lagi di jalan pecah ban motor, jangan dicela jemaah sekalian. Jangan dikaitkan dengan usaha kita, karena bagaimanapun prepare kita, kalau sudah pecah ban motor pecah. Mau kita pakai tubeless, mau double tubeless, tetap aja. Ya. Jadi yang pertama jangan dicela. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan bisa terwujud sabar ketika ada masalah dengan meyakini itu takdir. Allah, ini takdir dari Allah. Ya. Ternyata saya dapat ujian, hilangnya harta, ini tentu takdir. Dapat pahala nggak gitu? Dapat pahala. Dan yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, seseorang akan bisa mencapai derajat yang namanya sabar ketika dapat musibah dan hatinya akan tenang dengan mendatangkan yang namanya ridho terhadap musibah tadi.
Oh, ini yang terbaik, saya jalani, pasti ada hikmah di balik. Tenang jemaah sekalian, mau hilang harta, hilang nyawa, maka akan tetap sama status kita. Contoh jemaah sekalian yang pernah disampaikan oleh salah seorang ustaz kita, anaknya sedang sakit parah, ya, kemudian istrinya gelisah. Maka bagaimana menenangkan? Beliau sampaikan jemaah sekalian, sekarang saya tanya, pada anak kita itu kan ada rambut. Berapa peran kita untuk menentukan anak kita ini punya rambut lurus atau keriting? Bisa nggak kita, saya yang rambutnya lurus, kamu yang rambutnya lurus, ternyata anak kita lahir rambutnya keriting. Bisa nggak kita setting rambutnya? Begitu pula dengan nyawa dia. Ketika sudah ada takdir dia harus sakit, kita hanya bisa berikhtiar, maka kita nggak bisa lebih dari itu. Merubah rambutnya saja nggak bisa, padahal dari sperma dan sel telur kita, apalagi kalau berkaitan dengan takdir kematian sang anak. Artinya tidak perlu dikhawatirkan berkaitan dengan musibah. Sedih boleh jemaah sekalian, tapi khawatir dan mencela ini yang akan membuat seseorang hatinya akan semakin sempit. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 3 hal tadi. Yang pertama tidak mencela, yang kedua meyakini itu takdir, dan yang ketiga dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jemaah sekalian, setelah cukup ya. Yang gorengannya masih banyak. Nunggu mau ngabisin nanti jemaah sekalian, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam ketaatan. Semoga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surga. Semoga Allah masukkan juga kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum